Ini anak hari ini kita akan belajar tentang keberagaman. Ada tahu apa itu keberagaman? Apa itu keberagaman? Perbedaan. Kamu kemana? Yo, keberagaman apa kira-kira? Apa kira-kira? Nah, ini setanya keberagaman. Keberagaman ada yang tahu keberagaman itu apa? Perbedaan. Nah, bagus. Keberagaman itu adalah perbedaan. Saya tulis ya, keberagaman adalah keberagaman adalah perbedaan dalam berbagai hal. Nah, maksudnya dalam berbagai hal ini apa, Nana? Perbedaan dalam berbagai hal maksudnya adalah perbedaan yang kita temui dari hal-hal yang berbeda, baik itu dari segi agama, dari segi suku, dan dari segi kesukaan. Itu juga ditulis, Ustaz. tidak usah. Ini macam-macam keberagaman ya. Maksudnya macam-macam keberagaman adalah perbedaannya itu bermacam-macam dalam hal-hal yang berbeda. Salah satu contohnya macam-macam keberagaman adalah keragaman suku dan suku bangsa. Terus keberagaman agama. Keberagaman jenis kelamin. Ustaz, ditulis. Tidak usah. Salah satu contohnya ini anak-anak. Nah, coba kita amati yang di saya tulis ini. Salah satunya adalah keberagaman tentang agama. Seperti yang temannya sampaikan tadi, keberagaman itu adalah perbedaan. Coba kita ingat-ingat di daerah kita atau di negara kita ini, agama yang dipeluk atau dianut oleh masyarakat Indonesia bermacam-macam. Ada yang beragama Islam, ada yang beragama apa lagi? Kristen. Nah, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama apa lagi? Katolik. Katolik. Buddha. Hindu. Kita semua itu berada dalam satu tempat, di satu negara, di suatu daerah yang sama. Namun kita memiliki perbedaan. Perbedaannya apa tadi? Salah satunya adalah agama. Ada yang Islam, ada yang Hindu, gitu ya. Nah, kemudian jenis kelamin. Jenis kelamin, coba kita amati. Dari kelas kita aja, kelas 2 ini, jenis kelaminnya berbeda.
Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, tidak laki-laki semua. Ya, di sini juga ya, Ustadz laki-laki, Ustadzah perempuan di situ. Nah, coba tapi ingat ini anak, waktu kalian masih masuk kelas 1 dulu ya, sebelum adanya corona. Kalian masih masuk ke sekolah. Kalian laki-laki perempuan ada dalam satu kelas. Namun emang menjaga jarak karena emang tidak boleh terlalu berdekatan, gitu kan ya? Ustadzah juga seperti itu. Berada dalam satu sekolah, jenis kelaminnya juga berbeda. Artinya terdapat perbedaan di sini. Namun coba kita ingat-ingat anak-anak. Apakah Ustadz, Ustadzah dan anak-anak waktu masih kelas 1 dulu saling tidak menerima akan perbedaan itu? Contohnya nih, katanya Mas Zian sama Mas Danis bilang tuh ke siapa, ke Mbak Lydia, jangan di sini, ini kelasnya laki-laki. Apakah ada hal seperti itu dulu? Tidak ada. Ya, begitu juga dengan Ustadz dan Ustadzah. Ketika kalian melihat Ustadz sama-sama mengajar bersama, tidak ada yang berselisih seperti itu. Intinya apa anak-anak? Keberagaman yang kita miliki itu ada tahu. Bentar ya. Kok sampai bisa ke bawah ini? Jadi intinya apa anak-anak? Dalam keberagaman atau perbedaan yang terjadi, kita harus tetap saling menghormati. Coba gimana caranya di bawah ini? Afihal, ini screen-nya sendiri. Jadi sekali lagi saya tekankan kembali, dari keberagaman atau perbedaan yang kita alami, yang kita jumpai, kita harus tetap saling menghormati. Nah, apapun perbedaannya, kita tetap harus saling menghormati, tidak boleh saling bermusuhan karena perbedaan itu. Sehingga dengan adanya perbedaan itu, kita tetap hidup rukun bersama saudara atau masyarakat yang lain dan juga teman-teman kita. Nah, sekarang coba Ustadz minta, Ustadz kasih pilihan nih. Ada 3 cabang olahraga yang akan Ustadz tawarkan ke kalian. Yang pertama itu futsal. Yang kedua panahan. Yang ketiga renang. Nah, di sini Ustadz dan Ustadzah ingin mengetahui apakah siswa kelas 2 ini terdapat keberagaman atau perbedaan dalam kesukaan tentang olahraga. Nah, silahkan, mohon maaf yang dari tadi yang main chat, kalau main chatnya tidak penting, Ustadz anggap tidak hadir saat Zoom ya.
Selama tidak ada perintah dari Ustaz Sada untuk mengisi kolom chat, jika masih kurang kolom chat, maka Ustaz Sada anggap kalian tidak ikut Zoom. Sudah dari berapa hari Ustaz Sada menekankan seperti ini, tapi masih tetap. Oke? Sekarang silahkan kalian pilih dari 3 olahraga ini, mana yang kalian sukai. Dan yang kalian sukai, tulis di kolom chat. Kalau kalian suka sama futsal, silakan tulis futsal. Kalau kalian suka sama panahan, tulis panahan. Kalau kalian suka renang, silakan ditulis renang. 2 menit dari sekarang, silakan ditulis. Ustaz, ditulis di buku matematik. Saya tidak bisa nge-chatnya. Ya, yang tidak bisa sampaikan saja. Kalau cara ngechat itu tulis kata-kata. Tidak usah dijelaskan. Tidak usah, sudah disampaikan saja yang tidak bisa. Ayo Zahra apa? Aku renang. Ustaz, ditulis di mana? Di chat. Di chat. Nah. Chat ya. Aku paham. Chatnya jangan dikirim ke Ustaz. Kirim bersama biar teman-temannya bisa baca. Pilih salah satu saja, tidak boleh pilih 2. Oke, nanti panah. Renang. Ustaz, barusan ada yang bilang renang. Bukan renang, itu? tapi renang. Nafil apa Nafil? Renang. Oh ya. Sudah semua ngirim ya? Oh ya. Dengan suatu olahraga teman-teman. Ada yang tidak suka olahraga ternyata. Jika. Yang tidak suka, ada apa sudah tulis saja. Tidak suka ke olahraga saja. Karena ini seperti yang Ustaz saja jelaskan dari tadi. Bahwasanya kita ini keagamaan. Nah, sudah semua. Silakan anak-anak tulis. Buku paketnya halaman 8. Halaman berapa, Ustaz? Buku paket halaman 8. Ustaz, ini ditulis di buku tulis. Tidak usah. Buku paket halaman 8 silakan kalian Sudah, Ustaz. dibuka. Ya, kalian cukup memahami dan mencermati saja. Kalian buka halaman 8 anak-anak. 2G. Ya, 2G. Udah. Ya. Halaman 8 kalian tulis, buka. Nah, di kegiatan 2 itu ada kegiatan mewawancarai teman. Nah, berhubung kalian hari ini masih dalam kondisi pandemi COVID yang mengakibatkan kalian tidak bisa masuk ke sekolah, nah maka dari itu wawancaranya saya ganti dari Sampai aku kangen sama sekolahan. tolong dibaca ya dan didengarkan. Halaman 8. Halaman buku paket halaman 8 di kegiatan 2 wawancara dengan temannya itu. Nah, di situ anak-anak ada kolom yang mana di kolom itu terdapat beberapa macam olahraga yang sudah saya tuliskan tadi di Zoom-nya. Ada futsal, ada panahan, dan ada renang. Nah, untuk nama temannya silahkan anak-anak ambil dari chat yang sudah teman-temannya tulis tadi. Nah, kan sudah ada tuh yang nulis, Nada suka apa, Cindy apa, Cila apa, Ayu apa. Silahkan ditulis. Nama temannya 1, 2, 3, 4, 5. Cari 5 orang saja. Bebas. Siapa saja. Saya kasih waktu 3 menit ya. Nah, kemudian seperti semuanya gini.
Contoh ya, Ustazah Didit. Nah, Ustazah Didit ternyata sukanya futsal. Maka futsal kalian kasih tanda centang. Futsalnya kalian kasih tanda centang. Atau tanda checklist itu ya. Yang panahan sama perenang gimana Ustaz? Sudah dikosongi saja. Tuh. Silakan dari sekarang 2 menit dari sekarang silakan dipilih kesukaan temannya. Mana? Ada. Ada. Asya. Tahu Asya. Satu menit lagi ya. Mungkin ada. 1 menit lagi. Apa doa? Tasyahud ada. 30 detik lagi. Yang sudah bisa angkat tangannya. Evan sudah, bagus. Siapa lagi? Oh, alhamdulillah sudah banyak sudah ini. Gania, Eza, Zaki, Lydia, Fitzi. Tidak usah milih temannya, bebas ya, tidak harus teman dekatnya atau semuanya bebas. Namanya Lydia kelas 2C, boleh tuh masukin punya Adam, punya Wildan kelas 2B boleh, tidak harus yang sama-sama 2C. Yang penting Ustaz cuma butuh 5. Oke? Nah, baik, Ustaz akan minta satu perwakilan dari tiap masing-masing kelas untuk membacakan hasilnya. Ya, Ustaz akan tunjuk ya. Nah, yang ditunjuk itu yang boleh menghidupkan mic-nya. Maaf, chatnya sudah ya, karena sudah selesai. Kita start lanjut ke presentasi dari masing-masing perwakilan kelas. Baik. Untuk yang pertama, Ustadz mulai dari kelas 2A. Kelas 2A, Ustadz minta Keisha Almira Utama. Utami. Yang benar saja. Utama saja. Ayo Mbak Keisha. Mana orangnya? Ayo Mbak Keisha dihidupkan dulu mic-nya. Silakan dibacakan punya Mbak Keisha.
Yuk, mana Mbak Kesha Almina Utama? Mana Mbak Kesha? Tidak ada ya? Mic-nya dihidupkan dulu, Nak. Mana Mbak Kesha dah? Nah, ganti dah. Kayaknya mungkin masih malu nih. Start ganti sama Kaira dah. Ayo Kai. Yuk dibaca nyaring. Ini contoh gini nih. Ustaz Didin futsal gitu aja. Ustaz Didin renang gitu aja. Coba Kaira. Oh, berarti yang dipilih ini ya. Berarti penggemar renang sih. Ada, makasih ya, Kaira. 2B. Coba Ustaz minta 2B. Siapa ya? Nyari orangnya dulu deh. Saya Ustaz. Aku Ustaz. Alia. Indi, kamu apa? Alia. Iya, Cat. Yo. Dian, kamu apa? Kencang suaranya. Rafa renang, Awen futsal, Zahra renang, Sarah renang, Raihan futsal. Nah, di sini berbeda ya sadaya kalau tadi banyak sadaya sekarang keberagamannya ya cukup banyak ya. Ada yang futsal, ada yang renang. Ya bagus. Sekarang 2C. Ustaz minta Ustazah Dina. Kembarannya Ustazah Dina. Mana nih kembarannya Ustazah Dina? Namanya sama Dina. Mbak Dina Kamila. Hadir. Kamila Ustazah. Ayo, mana Dina? Ayo 2C. Dina Kamila. Ayo Ustaz. Sargani Panahan. Gania Panahan. Ini juga beragam ya. Baik. Ustaz pakai HP. Kenapa pakai laptop? Ini HP-nya Ustaz. Nah, itu percobaan dari Kok pakai laptop ya nanti gampang rusak. analisa kita tentang keberagaman yang sudah teman-temannya sampaikan anak bisa disimpulkan bahwasanya kalian semua memiliki kesukaan olahraga yang beragam, yang berbeda. Namun seperti yang saya sampaikan tadi, keberagaman yang ada tidak boleh memecah belah persaudaraan atau pertemanan. Dengan keberagaman kita harus tetap saling menghormati dan tetap saling menghargai. Sehingga di antara perbedaan tidak boleh ada permusuhan. Katanya Mbak Yumna, aku tidak mau temenan sama Kanza. Aku suka renang, Kanza suka futsal.
Tidak boleh. Tetap harus saling sama-sama menghargai. Dan saling menghormati. Nah, khususnya Mas Rafa dan Rafi ini. Mas Rafa sama Mas Rafi. Kalau aku sukanya renang. Ya, bagus. Mas Rafa sama Mas Rafi sih. Gimana? Rafanya suka renang, yang Rafinya suka futsal semua, Mama. Nah, tidak boleh tuh bermusuhan, apalagi sampai tidak nyapa, tengkar, gara-gara berbeda. Harus saling menghormati dan menghargai. Karena perbedaan itu indah, anak-anak, kalau kita saling menghargai. Baru kalau kita tidak menghargai, maka yang terjadi adalah tali persaudaraan kita, tali pertemanan kita akan rusak. Harusnya persahabatan, pertemanan, persaudaraan harus tetap terjaga dengan berbagai macam perbedaan. Begitu juga nanti cumanya cita-citanya, Zian pengen jadi Pak Kiai, Wira jadi pengen polisi, Iza pengen jadi tentara. Saudara Dina pengen jadi apa, saudara? Ini sudah guru. Oh, jadi guru ya. Saudara Dina pengen jadi apa, saudara? Oh, saudara Dina sudah jadi pengen guru. Jadi kalau aku pengen jadi dokter. Oh, Cindy pengen jadi dokter. Bisa pengen jadi apa ini? Aku jadi astronot. Aku mau jadi dokter. Kalau adiknya aku pengen jadi kapten. Aku jadi ustazah. Aku pengen jadi ustazah. Itu kan. Nah, di sini kan juga jelas anak-anaknya. Kalian mempunyai cita-cita yang berbeda. Ada yang ingin jadi dokter, polisi, tentara, dan lain sebagainya. Nah, yang saya tekankan tadi, tolong tidak bertengkar atau pecah hubungan kalian, baik secara teman, saudara, atau yang lain, karena perbedaan dari kesukaan. Selanjutnya, anak-anak, Ustadz minta buka halaman 53. 53. Mbak Cindy, ya. Soalnya tadi ada yang ngomong ikutin aku, Ustaz. Ustaz sudah sampaikan tidak main chat. Di halaman 53, anak-anak, di sini juga ada tugas kalian mengamalkan keberagaman atau perbedaan pada hewan kesayangannya kalian. Nah, ini seharusnya yang saya sampaikan tadi, mengamati teman-teman. Berhubung kalian sekarang ada di rumah masing-masing, halang pandemi COVID ini. Jadi Ustadz minta untuk nama teman itu diganti nama keluarga. Ya, jadi yang kalian amati adalah keluarganya, Pak D-nya Sumama, ayah, Ustazah, mama, adik, kakak. Tapi papa sama mama kerja. Ya kan bisa nanti tanyanya harus sekarang. Ini saya baca menjelaskan saja untuk nomor halaman 53 ini. Jadi ini ya. Untuk yang tugas halaman 53, nama teman itu silakan kalian ganti nama keluarga. Boleh bapak, boleh ayah, boleh papa, boleh ibu, boleh mama, boleh kakek, boleh nenek, boleh mbah, boleh yud, boleh engkung, adik, kakak, emas, tante, bibi. Tapi jangan banyak-banyak, nak. Hanya 5 saja. Nah, nanti kalian tulis nama hewannya apa, terus jenis hewan kesayangannya apa. Nah, untuk jenis kesayangannya ini silakan kalian kasih tanda checklist seperti yang ada di atas perintah tersebut. Ya, tidak usah cari sibuk-sibuk tanya ke temannya, amati aja keluarganya. Nah, di situ biar kalian tahu
bagaimana keberagaman yang ada di keluarga kalian tentang jenis hewan kesayangan. Apakah banyak keberagamannya di situ atau tidak? Nah, setelah kalian mengetahui seperti yang sudah sampaikan tadi, keberagaman itu jangan jadikan perpecahan atau permusuhan. Dengan adanya keberagaman itu, harusnya kalian lebih kompak lagi, lebih bersatu lagi untuk menjalani hidup yang rukun. Karena hidup rukun itu akan membawa kita ketenangan dan kesejukan hidup di dunia ini. Ada yang perlu ditanyakan? Dan ternyata tidak bisa ngomong karena Ustadz mute secara permanen. Untuk tugas hari ini itu ya. Nah, seperti yang ditanyakan Mbak Farah tadi kelas 2C. Mbak Farah kelas 2C, kalau ayah sama bundanya masih kerja, tunggu saja nah. Tunggu datangnya, tidak usah ditelepon, kasihan biar fokus sama kerjanya ya. Tunggu datangnya.